Halo cuy, balik lagi di channel Muhammad Tarul. Gimana nih kabar lo semua? Gue harap lo semua baik-baik aja karena kita akan ada di konten Supernatural Case. Di Supernatural Case kali ini, gue bakal ngebahas 5 penampakan hantu Jepang yang pastinya bakal buat lo semua merinding. Sebelum gue ke topik utama, silahkan subscribe gue dulu dan like video ini karena gue ada tantangan buat lo semua. Kalau misalkan lo dapat bertahan dari awal sampai akhir video, lo berani dan lo boleh cabut like-nya. Kalau misalkan lo skip video ini dan gak berani nonton, lo harus like video ini. Daripada lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Rumah kosong, meskipun kosong, apa benar gak ada penghuninya? Siapa yang tahu? Sebutan penghuni bukan hanya untuk seorang makhluk hidup yang terlihat. Sesuatu makhluk yang tidak terlihat pun kita sebut sebagai penghuni. Tanpa rumah atau tempat yang kosong, penghuni yang tak terlihat pun akan selalu ada tanpa kalian sadari. Mungkin sekarang lagi ada di belakang, depan, samping, atas, atau mungkin lagi nonton bareng video ini bareng sama kalian. Nggak ada yang tahu. Seperti penampakan kali ini akan terhubung dengan rumah kosong atau tempat kosong. Jika kalian mempunyai niat untuk mengunjungi rumah kosong, gue sarankan kalian mengurungkan niat kalian untuk mengunjungi rumah kosong tersebut. Karena kalian gak tahu penghuni yang di dalam menerima kalian atau tidak. Seperti yang ada di video yang akan gue tayangkan, kalian harus belajar dari video ini. うわ、気持ち悪い。どれうわ、これが一番やばい。リキ何それ俺にも見せてちょっと。ほら。貸してちょっと。ちょっと待って、ピント合う。しかし。何それめっちゃ削られてんじゃん。やばいよ、これ。うわ、やっべ。やば。ね、やばいよ。Oke cuy, jadi dari video sebelumnya itu menggambarkan ada beberapa orang atau satu kelompok yang melakukan investigasi ke dalam rumah kosong atau tempat yang terbengkalai. Dan mereka menemukan banyak seperti foto dan lain-lain, dan mereka mengacak-acak atau berusaha mencari sesuatu dari rumah itu. Dan pada saat proses pencarian itu mereka ditampilkan oleh seorang penampakan. Nah, kalau misalkan kalian dilihat di bagian ini memang nggak terlalu kelihatan ya, jadi cuma bentar aja. Dan ketika si laki-laki yang memegang kamera membalikan atau menggerakkan beberapa kali fotonya, di situ dia proses terjadinya penampakannya. Ketika si pemegang kameranya melihat fotonya ke bawah, si perempuan yang kita lihat tadi itu muncul di situ. Lalu ketika diangkat kembali, di situ kan ketutupan. Dia menghadap si kameramen ini ke temannya, dan di situ kosong, gak ada siapa-siapa. Kalau misalkan menurut gue ya, dari dilihat bentuk dan seperti di foto, ini merupakan penampakan dari penghuni yang ada di foto yang lagi dilihat oleh si kameramen. Gimana cuy? Apakah kalian bisa mengambil pelajaran yang ada di dalam video penampakan tersebut? Pasti kalian paham pesan yang terkandung dalam video penampakan tadi. Langsung aja kita ke video penampakan yang selanjutnya. Rumah atau tempat yang terbengkalai memang selalu punya cerita tersendiri. Bagaimana jika kalian menemukan tempat yang terbengkalai dan barang-barang di dalam tempat itu masih ada di dalam tempat tersebut? Apakah kalian akan masuk dan mengambil barang-barangnya? Jika kalian menjawab iya, kalian harus belajar dari video yang selanjutnya. Langsung aja kita ke video yang selanjutnya. これ別、いやこれ別だ。これ仏壇でしょこれ上人形。ね。見まくってたもんね。何を？いやこの人形たちを。いや全然見てないよ。ああそう。彼か。寂しい。 Dari video sebelumnya terdapat beberapa orang atau lebih tepatnya 2 orang laki-laki yang melakukan investigasi kembali ke dalam tempat yang kosong dan ada banyak barang-barangnya seperti video sebelumnya. Namun yang jadi permasalahan, barang-barang yang terdapat di dalam rumah itu seperti boneka yang cukup menyeramkan dengan lumayan besar ukurannya, dan ada banyak juga boneka-boneka kecil lainnya. Ketika 2 orang ini
menyadari ada boneka yang bergerak, mereka tidak menyadari ada yang memperhatikan mereka dari atas plafon rumahnya. Dan selagi boneka itu bergerak, ada penghuninya yang melihat dari plafon rumahnya. Dan mereka tidak menyadarinya. Dan boneka itu pun terus bergerak. Dan mereka terfokus kepada bonekanya. Mereka melupakan sesuatu yang penting karena mereka diperhatikan oleh penghuninya. Kalau misalkan kalian sadar ya, yang percakapan di dalam video tersebut, intinya jadi ada dua laki-laki dan masuk ke dalam rumah itu mungkin hanya untuk gaya-gayaan karena si pemegang kamera pun merasa ketakutan dan selalu menghadapkan kamera itu secara random. Dia mengikuti boneka yang bergerak dan dia menyorot kembali ke temannya satu lagi. Dan tanpa sadari ketika menyorot ke temannya satu lagi, disitulah terdapat penampakannya. Mereka berdua itu tidak sadar kalau misalkan mereka diliatin. Mereka malah melihat ke boneka-boneka yang bergerak. Dan menurut gue ini cukup seram ya, karena ketika kalian fokus terhadap sesuatu, ternyata ada yang memperhatikan kalian. Seperti contohnya mungkin gak ada yang tahu, ketika kalian fokus menonton video ini, ada yang memperhatikan dari sisi lain kepada kalian. Langsung aja kita ke video selanjutnya. Korban bunuh diri memang selalu dikaitkan dengan orang yang mengakhiri kehidupannya dengan cara bunuh diri, dan ketika mereka bunuh diri, roh atau arwahnya akan gentayangan atau menjadi roh penasaran di tempat di mana mereka melakukan bunuh diri itu sendiri. Dan apakah mereka selalu menampakkan bagaimana cara mereka mengakhiri hidupnya di tempat tersebut? Kalian gak paham kan apa yang gue maksud? Biar lu semua paham, langsung aja kita ke videonya. これうちの屋上。どういいでしょ。いいの取れた。取りすぎだね。それがいいかも。みたいな。 Oke cuy, dari video sebelumnya terdapat 3 orang perempuan yang sedang melakukan atau ingin pergi ke atas gedung atau bisa disebut rooftopnya dari gedung tersebut. Dan mereka melakukan foto-foto atau mungkin ya mereka santai-santai di atas gedungnya itu atau rooftopnya itu. Dan ada salah satu temannya, lalu teman perempuan ini melakukan dokumentasi dari awal mereka datang dan juga mereka menemukan penampakannya. Dan ketika harinya sudah mulai gelap dan satu sedang sibuk foto-foto, dan yang megang kamera ini mengarahkan ke yang sibuk foto-foto tersebut, dan perjalanan kamera tersebut melihat ke yang foto-foto, si pemegang kamera menemukan sesuatu yang menyeramkan, yaitu penampakan korban yang bunuh diri. Dan apa yang gue maksud sebelumnya, jika korban bunuh diri akan selalu gentayangan dan menampakkan bagaimana cara mereka bunuh diri atau bagaimana cara mereka meninggal. Dan pada video kali ini penampakannya itu ada penampakan yang jatuh dari gedung. Dan di sini bisa jadi si korbannya ini melakukan bunuh diri di tempat tersebut. Namun karena 3 orang tersebut tidak tahu, jadi mereka melakukan foto-foto di situ. Bagaimana? Apakah masih ingin mencari tempat untuk foto-foto di tempat kalian yang tidak ketahui? Karena kalian nggak tahu ada apa di tempat tersebut. Langsung aja kita ke video selanjutnya. Jika di tempat tinggal kalian terdapat lorong atau dimanapun yang tempat kalian lewati terdapat sebuah lorong, gue saranin kalian jangan pernah satu kali pun melakukan perekaman atau merekam lorong itu, apalagi dalam keadaan yang sepi dan juga gelap. Seperti video penampakan yang akan gue tampilkan, gue sarankan jika kalian melewati lorong, kalian perlu lewat hati-hati dan jangan coba aneh-aneh. Karena ketika kalian merekam, kalian nggak tahu penghuni yang di lorong itu senang direkam atau tidak. Seperti yang terjadi di penampakan ini, langsung aja kita ke videonya.
Pada penampakan video sebelumnya, ada seorang pegawai kantoran atau mungkin sehabis pulang kerja dan ingin naik ke kamarnya. Namun, entah kenapa orang ini melakukan perekaman dari dia awal turun dari mobil sampai ingin naik atau masuk ke apartemennya. Dan ketika dari awal memang sudah terlihat bahwa tempatnya itu tidak mendukung untuk direkam dan memiliki hawa atau pencahayaan yang kurang, hingga ini dapat menimbulkan atmosfer yang kurang bagus. Dan seperti yang terjadi pada video ini, dia melakukan perekaman dari pada saat naik tangga, dia berhenti di suatu lorong dan entah kenapa yang gue aneh, dia melakukan perekaman tapi kayak ngintip-ngintip gitu. Apa alasannya gue nggak tahu. Dan ketika dia ngintip-ngintip, pertama tidak ada siapa-siapa di lorong itu dan dia melakukan selama 3 kali. Lalu sialnya ada yang nyamperin dia dari lorong dengan lumayan cepat kali ya. Dan jika kalian refleks, itu pun mungkin akan terjadi seperti yang di video ini. Si perekam pun jatuh ke bawah dan lari. Nah, perihal hal ini karena dia merekam di malam hari dan di tempatnya tidak memungkinkan, dia malah nggak jadi masuk ke kamarnya dan malah lari. Dan siapa sih yang nggak lari ketika melihat kejadian seperti itu terjadi kepada kalian? Apakah kalian masih ingin merekam atau lewat seenaknya di suatu lorong? Gue saranin jangan. Langsung aja kita ke video yang selanjutnya. Laut memang terkenal dengan pemandangan yang indah, tapi jangan kalian sangka laut bisa menyeramkan sewaktu-waktu. Seperti yang ada di video yang akan gue tampilkan selanjutnya. Jika kalian pergi ke laut, gue sarankan kalian tidak pergi sendiri. Dan kalian perlu tahu apa yang pernah terjadi di laut tersebut. Seperti ada di video ini, kita langsung aja ke videonya. Oke cuy, jadi dari video yang baru saja gue tampilkan, gue nggak tahu ini cowok atau cewek, cuma yang gue tahu dia sendirian. Dia sedang melakukan seperti melihat terumbu karang, dan ketika dia melihat terumbu karang, ada seseorang yang berusaha untuk menggapainya atau menariknya ke dalam pusaran. Dan kalau kalian sadari ya, di penampakan itu dia seperti korban yang terlelap ombak karena memiliki kulit yang sangat pucat dan dia seperti tertarik belakang. Jadi di belakang itu kayak ada pusaran gitu ya. Kalau misalkan gue nggak salah lihat, di situ ada kayak pusaran dan si orang itu dengan kulit pucat dan mata di sini hitam, dia berusaha menarik si perekam itu. Namun karena refleksnya yang bagus, si perekam itu pun lolos dari gangguannya. Dan bagaimana jika kalian ada di posisi tersebut? Dari video ini, gue harap kalian bisa mengambil sebuah pelajaran. Ketika kalian pergi ke laut atau melakukan berenang, pastikan berenangnya itu ada yang berenang lagi selain kalian. Jika tidak ada, memang ada yang berenang namun tidak terlihat. Gimana cuy? Yang dari awal nonton video ini, apakah masih nonton video sampai sekarang? Kalau misalkan kalian lolos dan berhasil nonton sampai detik ini, kalian bisa cabut like-nya dan gue akuin kalian hebat dan kalian tidak merasa takut. Dan buat kalian yang sudah sampai sini namun dengan cara skip, gue akuin kalian pengecut men. Kalian jangan tarik like kalian, biarin like-nya di video ini. Makasih banget buat lo semua yang udah nonton video kali ini, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Ajak teman-teman kalian ikutin tantangan ini, dan pastinya supaya teman-teman kalian tahu kalau misalkan ada channel yang namanya Muhammad Arul. Oh iya, kalau lu semua punya topik atau sesuatu yang perlu gue bahas di Paranormal Case ini, kalian bisa email ke email yang di bawah, atau mungkin kalian bisa DM di Instagram yang gue taruh di deskripsi. Di sini Arul, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.